Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Rahma Ramadhania. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan virtual lab pada materi indikator asam basa. Tetapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu indikator asam basa. Yuk, simak videonya. Nah, asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara umum, zat-zat yang berasam-asam mengandung asam. Misalnya, asam sitrat yang ada pada jeruk, asam cuka yang ada pada cuka makan, serta asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Kemudian basa merupakan senyawa yang mempunyai sifat licin, yang rasanya pahit, dan jenis basa tertentu bersifat kaustik atau membakar, misalnya natrium hidroksida atau yang biasa kita sebut dengan soda api. Asam dan basa dapat dibedakan menggunakan zat tertentu yang disebut indikator atau dengan menggunakan alat khusus. Nah, indikator berasal dari kata indikasi yang berarti petunjuk. Indikator bisa berarti zat penunjuk reaksi sempurna, zat penunjuk sifat dari zat seperti asam, basa, dan netral. Nah, cara yang tepat untuk mengetahui sifat asam dan basa adalah dengan melihat warna larutan menggunakan zat penunjuk yang disebut indikator. Nah, indikator asam basa adalah zat yang mengalami perubahan dalam lingkungan asam dan basa. Sifat itu dapat digunakan untuk menentukan sifat makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, setelah penjelasan sedikit materi dari saya mengenai indikator asam basa, selanjutnya kita beralih ke cara menggunakan virtual lab dalam materi indikator asam basa. Nah, pertama-tama itu kita ke Google lalu ketik rumah belajar Kemdikbud. Nah, kita ambil yang paling atas yang rumah belajar, klik. Nah, setelah itu udah terbuka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah kita harus login terlebih dahulu, bisa login pakai email atau pakai Google. Nah, di sini saya menggunakan akun Google untuk login ke ininya, ke rumah belajarnya. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan ada bagian jenjang dan tipe. Nah, di jenjang kita klik yang bagian SMA. Nah, tipenya kita klik yang laboratorium maya. Nah, setelah itu kita scroll terus ke bawah, kita cari yang percobaan asam basa. Bagian percobaan asam basa dicari. Nah, setelah ditemukan, langsung klik aja percobaan asam basa. Kemudian kita lihat dalam layar penuh agar terlihat jelas. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga ada petunjuk. Nah, kita klik, dibaca dulu petunjuknya itu. Nah, setelah sudah dibaca petunjuknya, lalu kita langsung klik mulai. Nah, di sini ada larutan yang akan diuji. Kemudian ada indikatornya kita pakai indikator pH saja. Ada gelas kimia juga. Nah, kita pertama-tama itu taruh gelas kimia di atas mejanya. Kita ambil 4 larutan saja untuk contoh percobaan kali ini.
Nah, kemudian kita ambil air sabun, dituangkan di dalam gelas kimia. Kemudian air jeruk kita tuangkan juga di gelas kimianya. Kemudian kita memakai air garam. Nah, lalu kita menggunakan air cuka juga. Nah, setelah dituang semua larutan yang kita uji coba, kita ambil kertas pH indikatornya, lalu dicelupkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi larutan-larutan. Nah, satu-satu kita ambil kertas pH indikatornya. Nah, setelah itu kertas indikator pH-nya itu jadi berubah warna, lalu di situ ada tabel indikator pH. Nah, kita klik tabel indikator pH-nya, lalu kita sesuaikan apakah ini warna apakah yang paling sesuai dengan nomor berapa, nomor pH-nya berapa. Itu tadi nomor pH-nya 9, ini air jeruk nomor pH-nya 3, dan larutan garam nomor pH-nya 7 ya, 7 yang atas. Lalu air cuka itu nomor pH-nya 3 juga seperti air jeruk. Nah, nomor pH ini kalau nomor pH-nya 0 sampai 7 itu asam, 0 sampai 6 itu asam, 7-nya netral, kemudian 8 sampai 14 itu basa. Nah, seperti itu cara menggunakan virtual lab. Nah, tadi kita sudah melakukan praktikum melalui virtual lab materi indikator asam basa. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.